Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putuana Parahita Widialantari dengan NIM 2011011029, absen 7 dari kelas BKB. Pertama-tama yang saya hormati Profesor Dr. Ika Darsana, MPD Kons, dan Bapak Iwayan Eka Paramarta, SPD MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya dalam UAS Asesmen Psikologi Teknik Tes atau APTT. Yang pertama, apakah kamu sudah mengikuti tes online? Baik, saya sudah mengikuti psikotes online di ruang profesor. Tes online tersebut terdiri atas yang pertama tes inteligensi, yang kedua tes bakat verbal, yang ketiga tes bakat numerik, yang keempat tes bakat abstrak, yang kelima tes bakat relasi ruang, yang keenam tes bakat mekanik, yang ketujuh tes minat, dan yang kedelapan tes kepribadian. Kedua, apakah sudah membuat artikel? Baik, saya sudah membuat artikel. Saya memilih artikel tentang inteligensi. Yang pertama, tentang tes inteligensi dan manfaatnya dalam dunia pendidikan. Yang kedua, penginformasian hasil tes inteligensi. Yang ketiga, pengembangan alat tes inteligensi. Yang keempat, inteligensi pada prestasi siswa. Dan yang kelima, historis bimbingan dan konseling. Kelima artikel tersebut dapat dilihat pada link drive di bawah ini. Selanjutnya, apakah kamu hafal 5 aspek tes bakat DABT? Baik, saya akan menjawab. Yang pertama, terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, aspek inteligensi. Yang kedua, aspek kemampuan di bidang ilmu eksakta. Yang ketiga, kemampuan di bidang ilmu sosial. Yang keempat, minat yang meliputi 12 bidang ilmu. Dan yang kelima, aspek kepribadian. Selanjutnya, apakah kamu hafal aspek minat pudar? Yang pertama, yaitu penerimaan atau receiving. Yang kedua, menanggapi atau responding. Yang ketiga, penilaian atau valuing. Yang keempat, organisasi atau organization. Dan yang kelima, perincian atau karakterisation. Berikutnya, apakah kamu hafal 15 aspek kepribadian EPES? Baik, saya akan menjawab. Aspek kepribadian yaitu yang pertama, need a achievement. Yang kedua, need of deference. Yang ketiga, need of order. Yang keempat, need for exhibition. Yang kelima, need of autonomy. Yang keenam, need of affiliation. Yang ketujuh, need of intersection. Yang ke-8, need for concurrence. Yang ke-9, need for dominance. Yang ke-10, need for absement. Yang ke-11, need for nurturing. Yang ke-12, need for change. Yang ke-13, need for endurance. Yang ke-14, need for heterosexuality. Dan yang ke-15, need for education. Yang ke-6, berikutnya adalah cara memandu tes inteligensi. Tata krama memandu tes inteligensi yang pertama adalah memperkenalkan diri. Saya mahasiswa semester 6, jurusan bimbingan konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian yang kedua, pada kesempatan kali ini, kakak akan melakukan tes psikologi. Tes psikologi ini terdiri dari 4 tes. Yang pertama,
tes inteligensi, tes bakat, tes minat, dan tes kepribadian. Yang ketiga, tes psikologi ini sudah memiliki lisensi-lisensi dan tes psikologi ini direktori oleh Profesor Ketut Darsana MPD Kons. Yang keempat, memberikan motivasi informasi potret dari hasil tes inteligensi yang akan dilaksanakan. Potret dari tes bakat dan potret dari hasil tes kepribadian dan minat yang akan dilaksanakan. Yang kelima, jadi anak-anak perlu memiliki potret hasil tes inteligensi. Dengan demikian, anak-anak akan mengenal diri sendiri dan tahu kemana nantinya untuk belajar lebih jauh karir untuk diri kita sendiri. Keenam, apakah kamu mau mengenal potret kamu yang asli? Yang ketujuh, jawabannya ya. Oleh karena itu, kamu mengerjakan sendiri, tidak melihat pekerjaan teman. Walaupun ada teman yang menunjukkan ini jawabanku, kamu boleh nyontek, tapi kamu jawab saja. Sorry, saya bisa jawab sendiri. Berikutnya, cara memandu tes minat. Langkah-langkah yang pertama, membagikan lembar jawaban tes minat. Yang kedua, memberikan arahan untuk mengisi identitas seperti nama, nomor peserta, jenis kelamin, asal sekolah, dan tanggal tes. Kemudian memberi tahu waktu pelaksanaan tes minat, yaitu selama 45 menit. Yang ketiga, pada tes minat ini akan disajikan 3 pertanyaan. Keempat, dalam menjawab soal tes minat, hitamkan satu pilihan yang kalian senangi dan hitamkan satu pilihan yang tidak kalian senangi dari ketiga pilihan yang tersedia. Selanjutnya, yang kelima, cara mengumpulkan lembar jawaban adalah langsung mengambil dari meja kalian setelah terkumpul. Pada saat pengumpulan lembar jawaban harus diurut sesuai dengan nomor absen, dari nomor absen 1 sampai 10, 11 sampai 20, dan 21 sampai dengan 30 sesuai jumlah siswa tersebut. Yang keenam, kemudian buku soal yang sudah selesai digunakan akan dipungut ke meja siswa, kemudian dihitung dan diikat kembali sesuai dengan jenis tes. Yang ketujuh, selanjutnya adanya pengecekan ulang lembar jawaban yang tersisa. Dengan cara diletakkan lagi lembar jawaban yang paling atas, diletakkan lembar absen yang sudah diberikan oleh sekolah, dan juga pengecekan soal-soal yang mungkin tertinggal. Berikutnya, link Google Formulir dalam menyusun soal tes inteligensi, tes bakat, tes minat, dan tes kepribadian. Berikut merupakan yang pertama, tes inteligensi. Yang kedua, tes bakat. Yang ketiga, tes minat. Dan yang keempat, tes kepribadian. Tutorial menyusun soal dan membuat kunci jawaban yang benar. Baik, di sini saya akan membuat tutorial dalam menyusun soal di Google Formulir. Yang pertama, kita cari Google terlebih dahulu. Kemudian, kita pilih Google aplikasi. Kemudian kita pilih Drive. Selanjutnya, kita pilih My Drive. Klik More. Dan kita pilih Google Formulir. Setelah itu, tampilannya akan seperti ini. Kita bisa mengubah judul menjadi UAS pada etik pengembangan pribadi konselor atau KEPPK. Kemudian di bawahnya kita bisa menambahkan atau mengisi nama,
secara otomatis akan berubah menjadi jawaban pendek atau short answer. Kemudian kita klik wajib diisi. Selanjutnya, untuk menambahkan pertanyaan, kita bisa mengklik add question dengan tanda panah seperti ini. Kemudian kita bisa isi dengan mengisi link. Nah, jawaban akan secara langsung akan berubah menjadi short answer. Kemudian kita klik wajib diisi. Begitupun selanjutnya, kita klik menambah pertanyaan, kemudian kita isi dengan semester. Kita bisa mengubah option 1 menjadi semester 1. Kemudian selanjutnya semester 2 dan semester 3. Tidak lupa untuk mengubah menjadi multiple choice dan klik untuk wajib diisi. Kemudian setelah ini kita bisa menyusun soal dengan menambah bagian menjadi 2 bagian. Setelah klik akan menjadi seperti ini, yaitu bagian 2. Kita bisa ubah judulnya menjadi jawaban yang tepat. Kemudian kita menambah pertanyaan. Setelah tampilannya seperti ini, untuk menambahkan pertanyaan, sebelumnya bisa menyusun soal di Word dokumen terlebih dahulu agar memudahkan untuk membuat soal di Google Form. Soal nomor 1 kita bisa copy dengan cara klik Ctrl C, kemudian pindah ke Google Form dengan mengklik Ctrl V. Setelah soal sudah muncul dan apabila berisi gambar, kita bisa menambahkan gambar pada soal. Itu klik, kemudian cari, kemudian kita cari gambar untuk soal nomor 1, yaitu inteligensi nomor 1. Kita klik open. Tampilannya akan seperti ini. Kita bisa mengubah ukuran gambar mau kecil ataupun besar. Kemudian dalam menambahkan jawaban juga kita buat terlebih dahulu di Word dokumen. Kemudian kita bisa mengcopy jawaban ini dengan cara klik Ctrl C, pindah ke Google Form dan klik Ctrl F. Tampilannya akan seperti ini. Kita bisa klik untuk wajib diisi. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 2, untuk menambahkan pertanyaan, kita klik add question. Caranya sama saja, yaitu dengan copy soal yang sudah dibuat. Klik Ctrl C, kemudian Ctrl V, dan untuk menambahkan gambar klik, kemudian cari, perlihat dokumen, dan cari gambar untuk soal nomor 2, yaitu inteligensi nomor 2. Klik open. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Dan kita bisa mengubah
review terlebih dahulu soal yang sudah dibuat di Word dokumen. Kemudian kita paste dengan cara Ctrl V dan menambahkan gambar yang sudah kita simpan di download maupun dokumen dengan memberi judul terlebih dahulu. Itu untuk soal nomor 3 dengan judul inteligensi nomor 3, kita klik open. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Kita bisa mengubah ukuran gambar sesuai dengan keinginan, baik itu besar maupun kecil. Selanjutnya untuk jawaban kita jawaban soal kita copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V, dan dan soal untuk soal pemberian tes inteligensi yaitu sama saja cara terlebih dahulu soalnya Ctrl C, kemudian Ctrl V, dan menambahkan gambar, klik cari, perlihatkan dokumen, dan kita cari gambar untuk soal itu inteligensi. Kemudian klik open. Hasilnya akan seperti ini. Kita bisa ubah ukuran gambar mau kecil maupun besar. Kemudian untuk jawaban kita copy terlebih dahulu, klik Ctrl C, kemudian klik Ctrl V, dan jangan lupa untuk klik wajib diisi. Nah, setelah itu, jika sudah selesai menyusun soal untuk tes inteligensi, kita bisa membuat kunci jawaban, baik maupun jawaban yang benar maupun yang salah. Di tengah-tengah kita pilih setting atau pengaturan, kemudian quiz, kemudian aktifkan make it a quiz. Jadikan ini sebagai quiz. Kemudian save. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Kita bisa membuat jawaban yang benar. Klik answer key, kemudian kita bisa menambahkan poin, baik itu 10 poin maupun 20 poin. Kita bisa menggunakan 10 poin. Selanjutnya kita pilih jawaban yang benar dari soal nomor 1. Dalam soal yang sudah kita buat di Word dokumen, jawaban soal nomor 1 yaitu yang D. Letak kecil
hasil nomor 4 yaitu sebuah iklan. Langsung saja kita klik yang untuk jawaban yang benar. Kemudian kita klik baru. Begitupun selanjutnya untuk soal yang kedua kita klik answer key dengan menggunakan boleh 10 dan jawaban yang benar sesuai dengan keyword dokumen yaitu nomor 8. Kita klik nomor 8. Kemudian klik baru. Begitupun selanjutnya untuk soal nomor 3. Kita klik answer key, tambahkan 10 poin sesuai dengan kunci jawaban yaitu soal nomor 3. Kotak nomor 3 yaitu setelah itu kita klik baru. Begitupun selanjutnya untuk soal nomor 4. Kita klik terlebih dahulu answer key, tambahkan 10 poin dan memilih jawaban yang benar sesuai dengan kunci jawaban yang sudah telah kita buat yaitu klik kotak kita klik dan yang terakhir soal kita klik answer key, kemudian kita isi 10 poin dan setelah itu kita memilih jawaban yang benar sesuai dengan kunci jawaban yang telah dibuat di luar dokumen. Itu yang jawaban yang benar adalah nomor 2. Setelah itu kita klik baru. Apabila inteligensi sudah selesai, kita berlanjut ke bagian 3 yaitu tes. Kita klik execution. Tampilannya seperti ini. Bagian 3 ubah judulnya menjadi iklan jawaban yang benar. Kemudian kita menambahkan pertanyaan atau klik add question. Untuk soal kita bisa meng-copy paste di Word dokumen soal yang sudah kita buat. Yang pertama yaitu kita klik Ctrl+C, kemudian klik Ctrl+V dan untuk jawabannya kita bisa blok terlebih dahulu, kemudian klik Ctrl+C, kemudian klik Ctrl+V dan tampilannya akan seperti ini. Kita ubah posisikan yang ini jadi multiple choice. Kemudian kita pilih
terlebih dahulu dengan cara klik Ctrl C dan kita tulis klik Ctrl V dan tidak lupa untuk klik selanjutnya menambahkan soal keempat kita copy terlebih dahulu soal keempat klik Ctrl C kemudian kita paste klik Ctrl V dan jawabannya copy dan untuk soal yang terakhir yaitu soal kelima kita copy terlebih dahulu kemudian kita paste Ctrl V dan jawaban juga kita copy terlebih dahulu kemudian kita paste. Nah, apabila sudah selesai menyusun soal tes dasar, kita bisa mengisi jawaban yang benar dengan cara yang sama pada tes inteligensi. Kita klik Answer Key, kemudian isi poin yang sama yaitu 10 poin dan pilih jawaban yang benar menurut isi jawaban yaitu yang C. Kemudian klik Done. Soal yang kedua sama juga seperti itu, kita klik Answer Key, isi 10 poin dan isi berdasarkan kunci jawaban yaitu jawabannya yang C. Klik Done. Kemudian soal nomor 3 klik Answer Key, isi 10 poin jawaban yang benar berdasarkan kunci jawaban yaitu yang D. Kemudian kita klik Done. Soal nomor 4 sama saja, kita klik Answer Key, isi 10 poin berdasarkan kunci jawaban adalah jawaban yang D. Kemudian kita klik Done. Selanjutnya soal nomor 5 sama yaitu klik Answer Key, isi 10 poin jawaban yang benar sesuai dengan kunci jawaban adalah yang mana hasil dan berjalan. Kemudian klik Done. Nah, apabila sudah selesai membuat menyusun soal serta membuat kunci jawaban, kita bisa mencari mengcopy link dengan cara terlebih dahulu klik scan, kemudian klik yang ini. Nah, setelah itu kita mendapatkan link. Untuk mempermudah link, kita bisa klik shortcut URL. Link akan menjadi pendek, kemudian kita copy. Selanjutnya, untuk agar kita bisa menyimpan dengan aman, kita bisa simpan di Word dengan cara klik Ctrl V, kemudian simpan. Simpan di Word dokumen. Bebas dengan judul apapun. Kita pakai dengan link soal inteligensi dan kita save. Setelah itu cara tersebut bisa digunakan
maupun sekian yang dapat saya sampaikan tutorial soal video formulir. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya tutup dengan baik, sekian yang dapat saya presentasikan hasil jawaban saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.